Meski Golkar memiliki kekuatan yang besar, utamanya di luar Jawa itu, ini Golkar itu. Namun untuk ketokohan, sejak era reformasi mereka tidak memiliki tokoh yang layak, khususnya di Golkar yang pantas atau yang bisa bertarung di kontestasi tahun depan, tahun 2024. Ya coba sebutkan aja. Begitu Orba rontok geletak. Halo, ketemu lagi di Ngompol, tetap di Ngopini Politik. Ngomongin politik lagi nih. Beberapa partai ini nampaknya nggak sabar, kesusu nunggu adanya deklarasi capres dan cawapres. Mereka mungkin risau, galau, gundah, gulana, resah dan sebagainya. Makanya daripada diombang-ambingkan perasaan, mereka mencoba melempar isu baru ke publik. Ini dua parpol dari koalisi Indonesia Baru, Golkar dan PAN, mencoba test the water, memasangkan Pak Erlangga Hartarto dengan Pak Zulkifli Hasan. Walah, ini apa bener ini? Serius ini? Apa siap kalah ini? Siap kalah enggak Pak nih? Kalau kita yang tertarik dengan politik ya sudah tahulah. Kedua partai ini kan sesungguhnya tidak serius. Mau ngetok-etokan itu bahasa Jawanya itu. Mau memasangkan keduanya. Lah kenapa? Karena tahu tidak akan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Berat banget ini. Dan berat di ongkos juga ini. Argumentasinya sederhana. KIB kan digagas sudah sejak lama nih, suwe banget itu. Ada Golkar, PAN, dan P3. Nah, kenapa nggak dari dulu melempar wacana itu lagi ini ujuk-ujuk begitu? Karena mereka percaya Pak Erlangga sulhas sulit diterima masyarakat, dewegah. Nah, diakui atau tidak? Meski Golkar memiliki kekuatan yang besar, utamanya di luar Jawa itu, ini Golkar itu. Namun untuk ketokohan, sejak era reformasi mereka tidak memiliki tokoh yang layak, khususnya di Golkar yang pantas atau yang bisa bertarung di kontestasi tahun depan, tahun 2024. Ya coba sebutkan aja. Begitu Orba rontok geletak tahun 1999, siapa elit Golkar yang siap jadi capres? Renek itu loh. Tahun 1999 mereka sama sekali tidak mengajukan calon. Nah, saat itu pemilihan masih dipilih oleh anggota DPR. Si rebutan yang Senayan ngono itu. Nah, tahun 2004 Golkar mengajukan Pak Wiranto yang berpasangan dengan Pak Salahuddin Wahid. Tapi kalah dari pasangan Pak SBY Yusuf Kala. Nah, meski berlatar belakang Golkar, Pak Yusuf Kala saat itu tidak didukung Golkar loh. Ingat loh ini catatan ini. Nah, di tahun 2009 Golkar memasangkan kembali Pak JK naik dengan Pak Wiranto. Tapi hanya meraih 12,41%. Masih ya kalah dengan Pak SBY yang incumbent, jadi kalah. Apalagi tahun itu tahun orang genah itu tahun gerau-gerau anggaran negara disikat semua. Nah di sini terlihat walaupun bekas wakil presiden, namun publik tidak otomatis mendukung. Apalagi saat itu ada incumbent yang bertarung kembali itu Pak SBY itu lagi top-topnya itu loh. Tapi di tahun 2014 Golkar mengambil opsi realistis. Semoga gak kalah ini. Pilih mendukung pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Tapi hasilnya ya tetap kalah lagi. Dilalah itu, pasangan lawannya itu Pak Jokowi JK. Pak JK mau melu gitu. Dan di tahun 2019 barulah mereka masuk dalam koalisi yang bisa memenangkan Pilpres, yaitu mendukung pasangan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Ini baru sukses Golkar. Gagal-gagalnya Golkar tetap menang.
Melu pemerintahan terus itu. 3 kali pilpres gagal menang, yakni tahun 2004, 2009, dan 2014 pasti memberi pembelajaran yang paling penting bagi Golkar. Ya, sekaligus dia akhirnya memilih bersikap realistis. Meski punya banyak pemilih, mereka sepertinya ditakdirkan jadi parpol pendukung pemerintah. Ngatur terus sih. 32 tahun ngatur aja, pengen ngatur ini Golkar ini. Ya bisa jadi masyarakat Indonesia masih menyimpan rasa traumatik yang besar jika orang Golkar berkuasa lagi. Ya ini apa lupa nih. Makanya di 2024 kita tidak melihat mereka ngotot bertempur di kontestasi presiden yang akan datang. Mung elu-elu tok itu nanti. Ya, selama ini nama bakal capres yang disebut di berbagai survei itu di urutan 3 besar hanya Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Nah, di posisi cawapres ada Pak Mahfud, Pak Erik, dan Pak Sandiaga Uno. Nah, Mas Ahy, Bukoviva itu ya juga masuk tuh, dan nama lain. Gak ada tuh Pak Zulhas, renek dari PAN itu. Pak Erlangga juga gak ada tuh. Nah, kalau tok masuk di posisi bawah, ya sehingga mereka tidak dipasangkan. Bisa jadi loh ini, ide ini muncul tujuannya memaksa pengusung 3 bakal capres segera memastikan siapa kawan koalisinya bendang jelas. Ora do sabar. Nah, di barisan Pak Ganjar, parpol pengusung jelas PDIP. Wah, pemenang pemilu tahun 2019 dengan tambahan P3. Ini ada parpol non parlemen tuh yang ikut itu Hanura, PSI, dan Perindo. Dan ini jangan diremehkan, ini 3 partai ini masanya ora umum banyak ini. Kalau di pengusung Pak Prabowo ada Gerindra dengan PKB. Ini sudah paten ini. Kita kawan sohib erat gitu. Nah, koalisi perubahan yang mengusung Pak Anies, parpol pendukungnya cuma Nasdem, PKS, dan Demokrat. Semua udah tahu nih. Partai Umat ikut-ikutan dukung Pak Anies untuk dapat jatah tambahan saja. Masanya urung jelas itu. Nah, pemasangan Pak Erlangga dengan Pak Zulhas itu untuk memaksa. Pokoknya ben wabeh do bingung itu, parpol pemilik capres memperhatikan mereka. Artinya mereka itu cuma caper, tahu caper, mau cari perhatian. Bisa diibaratkan Golkar dan PAN itu berupaya mendekati ke parpol besar, tapi diabaikan. Kita tahu Golkar sudah bertemu Demokrat, bertemu Gerindra, apalagi juga bertemu PKB, tapi nampaknya mentok. Orang digagas itu, diajukan sakne. Nah, sejak awal mereka juga tidak pede mengusung Pak Erlangga. Oh, katanya piye gitu loh, ora pede gitu loh. Pak Zulhas sama saja, meski dibermodalkan jabatan Menteri Perdagangan, elektabilitasnya tidak beranjak itu. Pak Zulhas itu ora beranjak, sudah ngisor terus itu. Malah berdasarkan survei Litbang Kompas, PAN termasuk parpol yang tidak lolos parliamentary threshold. Artinya, ini kira-kira orang mlebu ning parlemen ini. Orang mlebu ning Senayan. Hati-hati loh, PAN ini. Ini peringatan ini. Ngurus partai aja, ben ora gagal masuk parlemen di Senayan nanti lah. Baik Golkar dan PAN inginnya ya ditarik, tidak seperti P3 yang langsung mendukung Pak Ganjar dengan PD-nya, dengan gagah beraninya langsung gabung PDIP. Nah, sesaat sesuai Pak Ganjar ditugaskan PDIP menjadi capres, P3 langsung plung merapat gitu loh, tanpa pikir panjang. Walaupun disebut opsi mengusung Pak Erlangga dan Pak Zulhas, keinginan tersebut belum diputuskan secara resmi oleh PAN. Ya urung ya. Oh, menurut bukannya ngomong etok-etokan tok ini. Tahu etok-etokan ini. Wah, menggalagasi tok ini. Ini menandakan memang mainan saja nih, gimmick saja ini. Nah, Pak Yandri Susanto, salah satu ketua DPP PAN menyebut 2 nama itu memiliki rekam jejak baik di politik. Iya bener. Memang nggak ada masalah gitu loh. Yang ini yang dilupakan oleh Pak Yandri ini. Rekam jejak baik karena di bawah
Presiden Jokowi. Nah, tapi PAN mencoba bernegosiasi, menaikkan posisi tawar ini jika mencermati situasi politik kekinian yang sekarang ini. Nah, Golkar dan PAN memang relatif tidak banyak berakrobat politik, bermanuver dalam isu capres ini cenderung tidak ada itu. PAN sendiri di tahun lalu dalam sebuah pertemuan di Jawa Tengah, beberapa DPD PAN malah pilih mendukung Pak Ganjar. Nah ini repot meneh ini. Ya itu boleh-boleh saja, pilihan ya tidak harus sama. Itu. Suara mayoritas DPD PAN sudah disampaikan ke publik, namun tidak mendapatkan respon positif dari PDIP. Ya, ngopo tuh jadi PDIP? Oh, pengen gabung orang direspon. Keliru. Harusnya segera direspon. Ini perlu masa yang banyak lah. Pak Erlangga itu termasuk salah satu nama yang disebut dalam hasil musrah terakhir oleh Pak Jokowi itu. Nama yang diserahkan pada Pak Jokowi untuk difinalisasi di internal Golkar itu Pak Erlangga dianggap sukses mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi kemarin. Oh, jadi Indonesia ya baik-baik saja. Mereka melupakan kemampuan menteri yang menjadi penopang penting ekonomi, yakni Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani Indrawati. Orang tahu disebut, padahal dia orang umum itu perjuangannya untuk mempertahankan ekonomi Indonesia dalam masa COVID-19 ya. Dalam kalkulasi persyaratan pasangan bakal capres-cawapres, Golkar dan PAN memang memenuhi syarat. Gabung memenuhi syarat itu. Golkar itu memiliki 14,78% itu di DPR. Itu. Sementara PAN punya modal 7,6%. Sehingga jumlah di atas itu 22,43%. Dan itu bisa mencalonkan capres dan cawapres, memenuhi persyaratan. Tapi modal suara itu tidak mencerminkan peta kekinian. Saat ini mereka dicalonkan capres dan cawapres yang geletak itu tentunya tidak ada respon positif dari masyarakat. Sebab persentase itu dilandaskan pada hasil pemilu 5 tahun yang lalu, bukan sekarang, alias bukan kondisi terakhir saat ini. Ini kan opininya Om Begawan, nih prediksinya Om Begawan. Ya moga-moga panjenengan juga mengikuti ngompol-ngompol. Oke lah, kalau gitu nanti ketemu lagi dalam ngompol-ngompol berikutnya dalam capaian pembahasan partai politik yang lain. Oke, sampai jumpa. Salam Begawan.